ajar ya. Jadi benar kalian berdua selingkuh. Enggak, aja. Kau bunuh bini awak. Pakcik harus bantuin saya, Pakcik. Enggak, Awak telepon polis. Enggak, Pakcik. Enggak mau, Pakcik. Kalau saya ditangkap polisi, Pakcik juga harus tangkap polisi. Jangan banyak cakap. Ini semua gara-gara Pakcik. Awak majikan kau. Jangan kabur, jangan cakap. Karena Pakcik udah ngelain saya, Pakcik. Diam. Halo, polis. Ya, halo. Saya bukan pembunuh, Pak. Tolong jangan bawa ke kantor polisi. Semua bukti udah jelas. Nanti ibu bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar, Pak. Ini ada apa sebenarnya? Maaf kedatangan kami mendadak. Karena kami terpaksa melakukan ini. Sebenarnya apa yang udah dilakukan oleh Bu Lisna ini? Apakah bapak-bapak selama ini tidak mendengar berita kalau Ibu Lisna terlibat kasus pembunuhan? Ustaz, tolong saya, Pak. Saya tidak membunuh. Saya tidak membunuh siapapun. Tolong saya, Pak. Bapak, Bu, tunggu sebentar. Tapi apakah semua bukti itu udah benar-benar mengatakan kalau Bu Lisna ini tersangkanya? Paspor atas nama Ibu Lisna beserta identitas dan foto lainnya ditemukan di rumah majikannya. Ibu Lisna terancam hukuman mati karena dia sudah melakukan pembunuhan 2 nyawa sekaligus. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, kami permisi dulu. Salah, tolong, Pak. Saya tidak membunuh. Saya tidak membunuh. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi sekarang ibu udah ketangkep. Aku harus sedih apa ketawa ya? Sekarang aku udah tenang dan aku udah bebas. Yang penting, aku harus ngambil surat tanah punyanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong. Engkaulah yang Maha Adil. Tunjukkanlah ya Allah. Tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lindungilah hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alam. Aduh, ada orang sholat nih. Ngapain lu so suci? Dasar nenek tua. Gua masuk ke sini nih gara-gara gua ngebantuin emak gua. Gua tendang tuh si penjahat itu sampai masuk ke jurang. Kurang sadis, kurang sadis. Dia lebih sadis. Emang. Wah, parah nih orangnya. Lu servis kita, lu cuciin baju kita semua, lu pijitin kita antar malam. Kalau lu mau selamat di sini, ngerti? Mantep tuh, mantep. Jangan sok suci di sini. Ya. Berantakan. Denger ya Jambul, pokoknya Mbak nggak mau ada sisa barang-barang bekas pembunuh di kontrakan. Bila perlu, buang jauh-jauh. Terus sekalian cari pengajian ya, biar nggak nular sialnya. Mbak Yu, Bu Lisna itu belum tentu ngebunuh. Belum tentu piye tuh. Iki. Tuh lihat. Iki jelas-jelas ada fotonya kok. Iki barang bukti. Ya ini kan masih berita, Mbak Yu. Gak nyangka yo, tetangga baru ternyata disangkanya baik, buronan, pembunuh. Ih, amit-amit 7 turunan. Istighfar, Mbak Yu. Yuk saya sekolah melaku cepet. Iya. Wah, iki. Lali, duitnya karo kuncinya lali. Ini duit apa? Duit bersih-bersih karo pengajian, ya. Berapa kali ku harus katakan cinta. Tabrak gue sama aki-aki ini. Aja. Maaf ya Dik ya. Maaf, kalau tabrak beneran kita keseleo cuma bisa minta maaf paling. Apa-apa Dik. Mau kemana Dik? Mau kontrakan. Hati-hati ya Dik ya. Aki juga hati-hati. Iya.
Jangan nabrak orang. Engkau bagaikan gula, aku bagaikan madu. Aduh Gusti, Kita sangat cocok. iki suara apa toh? Rusak men. Itu suara orang ganteng, anu kasep nan handsome. Darling, cocok ya kalau kita duet bagaikan Anang dan Asanti. Iya Ki, inget umur, inget umur. Aki, kesini mau pesen ya? Oh, darling mesen rumah, cincin buat kita, hah? Oke. Pesen batu nisan buat Aki. Silakan, silakan. Silakan Aki pilih. Siap-siap ya. Udah waktunya. Udah napas Senin Kamis. Darling, Asmaro, aduh ala ya ngalah. Robek lagi hati ini ala, robek. Aduh. Bul, berarti dari tadi lu murung aja. Kalau emang pengen izin ya udah tinggalin aja nggak apa-apa bersihin kontrakan. Aduh, Jambul. Eta mah enak-enak wae. Izin. Iya teh kerja berat. Mana entah aya yang meninggal, penghasilan berkurang. Ya udah, kalau gitu kalian ikut gua aja bersihin kontrakan. Ada duitnya nih. Hah? Aya duitnya? Kalau aya duitnya mah hayu. Ayo, Ham. Iya tapi izin dulu sama Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz mau cari kita, Pak Ustadz tahu kita ada di kontrakan. Jangan asal main pergi aja nggak enak. Kalian, gua mau ketemu sama Pak Ustadz. Mau minta buat pengajian ngusir sial. Usir sial. Maksudnya? Jadi gini Han, Mbak Yuku itu minta diadain pengajian di kontrakan itu untuk ngusir sial. Ya niatnya nggak harus seperti itu dong. Tapi jujur ya, nggak tahu kenapa sih ngerasanya Bu Lisna itu emang orang yang baik kok. Dia rajin mengaji di masjid sama emak waktu dia pertama kali datang. Tapi belakangan ini dia jarang kelihatan kan. Dan pas kita tahu ternyata dia sakit. Suka ngaji. Nih, ngebunuh 2 orang. Kemana coba pikiran sama hatinya? Nih, dia orang baru Ham. Kita belum kenal. Tapi Bul, nggak tahu kenapa ya. Hati kecil saya itu mengatakan kalau Bu Lisna itu emang orang yang baik kok. Sholatnya rajin, ibadahnya lurus. Nggak mungkin dia kayak gitu. Hidup teh penuh rahasia. Mungkin aja ibadahnya cuma buat nutupin. Nutupin muka lu yang kegedean. Aneh, kelebaran. Urusannya rahasia. Kamu mau kemana? Mau pergi sebentar, Ma. Aha, udah kebaca banget pasti kamu mau ketemu sama Ilham. Enggak, Mila mau ketemu Papa kok. Sejak kapan Papa lagi kerja kamu ganggu? Mama tahu, pasti kamu mau minta dukungan sama Papa supaya kamu diizinkan deket sama Ilham. Nah, udah kebaca kan? Mama tuh kenapa sih alergi banget sama Ilham? Orang Mila mau ketemu Papa. Lagian kalau ketemu Ilham juga ketemunya dengan hal yang positif, Ma. Kamu nih keras kepala banget sih. Kamu tahu nggak? Kampung itu udah rusak. Isinya pembunuh berdarah dingin. Ada Ilham pernah nusuk orang. Lalu ada aki-aki yang lupa sama umur. Itu kampung nggak bener. Ngapain sih selalu main ke sana? Udah, Mila mau pergi dulu. Kamu tuh kebiasaan deh. Mama belum selesai bicara, selalu aja pergi. Kamu tuh sama papa kamu. Ma, Mila kan udah bilang Mila itu mau ketemu Papa. Assalamualaikum. Bener ya, kamu ketemu sama papa? Iya. Waalaikumsalam. Gak percaya. Hai. Hai, kirain tukang somai pakai sepeda. Neng Gelis. Iya. Tadi saya cari kalian, nggak ada di pemakaman. Kata Pak Ustadz, ada di rumah Bu Lisna. Iya lagi beres-beres. Tapi apa ya menyebabkan Bu Lisna membunuh 2 majikannya ya? Kelihatannya dia wanita yang baik. Oh, itu kan kelihatannya Neng Hillary aja. Kita kan nggak tahu. Dia di sini warga baru. Siapa tahu di tempat sana dia udah jadi buronan, dia pindah ke sini. Ya, saya mau bantu. Jangan. Di sini kotor ya. It's okay. Saya mau stay di sini dengan kalian. Kalian lucu soalnya. Ya ampun, dipuji lagi. Gue paling nggak bisa dipuji sama cewek cantik begini. Jangan. Neng Gelis, dia kotor terus. Banyak debu, nanti dakian kayak Kang Jambul. Nggak, saya bantu. It's okay. Jangan. Lu Ya. Saya bantu. Lu makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Sembarangan naon. Pikir aja usaha.
Hah? Bingung kan? Bang Ilham ngapain di sini? Enggak, tadi aku di sini ngebantuin Odot sama Kamil ngeberesin kontrakan Bu Asmaro. Soalnya Bu Asmaro kan pengen kontrakan itu cepet-cepet beres. Iya kan? Iya. Oh gitu. Mila mau ngajakin Bang Ilham buat meeting sama Papa hari ini soal proposal kemarin, Bang. Abang bisa kan? Aduh, gimana ya? Aku aja kan masih pakai baju belel kayak gini. Jadi nggak mungkin lah aku ketemu sama bapak kamu sama yang lainnya, malu. Oh, nggak apa-apa. Mila anterin aja ke rumah Abang ganti baju dulu. Mumpung Papa nggak sibuk, Bang. Ayo. Iya, tapi kasihan Odot sama Jambo dong ditinggalin. Enggak ngapa-ngapa, ntar naon-naon, kasihan anak lurah yang ngajak, masa berani nolak? Bahaya lo, hah? Lo mau ngajak bahaya sama gua? Agak mau gua. Ya Neng ya? Iya udah deh kalau gitu, Hillary aku permisi dulu ya, soalnya ada keperluan yang harus aku beresin. Aku kesini, kamu pergi ya? Enggak, bentar ada urusan doang, sorry. Gitu dong, Bang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang atuh, Neng Gelis. Pergi satu, masih ada dua. Katanya mau nyari yang lucu-lucu di sini. Ukuran jumbo. Yang lucu-lucu. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi begini? Kenapa aku gak rela dia pergi sama wanita lain? Teh, itu bukannya Teh Mardiana? Kayaknya mah iya. Mukanya mah mirip. Tapi Teteh kan ketemu juga baru sekali waktu dia pindahan. Abis itu dia hilang gak ada kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Teteh udah pulang. Teteh udah tahu kabar Ibu Teteh? Iya, saya udah tahu kok. Terus Teteh nggak nengokin Ibu Teh? Ya itu kan salah ibu sendiri. Ngapain dia pakai bunuh orang? Oh iya Teh, kita turut prihatin ya. Semua barang-barang Teteh sekarang mau dipindahin ke kelurahan. Apa? Terus saya tinggal di mana dong? Dicari kontrakan baru lah. Saya lagi nggak punya uang, Bu. Juragan saya tuh nggak ngasih saya gaji, Bu. Ya Allah, Teteh kasihan banget. Ya terus kamu mau mengharapkan belas kasihan dari saya gitu? Dan, udah bisa. Dulu aja Ibu kamu telat-telat terus kok bayar kontrakannya sama saya. Sekarang malah nggak mau bayar sama sekali. Terus kamu lagi anaknya, wes mumet palaku, pusing palaku. Ya udah, kalau gitu saya kerja sama ibu aja ya, Bu. Siapa tahu ibu butuh bantuan buat kerja di toko nisan ibu ini. Dan saya enggak butuh, saya masih bisa sendiri. Wes kamu ambil aja tuh barang-barang ibu kamu yang dikontrakan saya. Habisin bila perlu. Ya, pusing aku. Teh maaf ya, Bu Asmaro kan emang gitu, pelit. Ya nggak apa-apa kok. Ya sabar ya Teh. Aku harus cepat dapat kerjaan. Uangku sudah mulai habis. Siapa lagi ya orang kaya di kampung ini? Tapi aku lega. Nggak ada lagi yang curiga dan ngejar aku kayak buron. Surat tanah ibu udah aku ambil dan aku pergi. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Iya Teh. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Teh. Iya. Jambul. Jangan suka ngambil hak orang lain. Ingat ajab kubur. Siapa yang mau ngambil? Yang mau maling siapa? Kagak ngaruh, ini gua ambil, gua jual juga kagak laku. Emang isinya naon? Data pribadinya Bu Lisna. Oh. Dot, lihat ya Dot. Hah? Ini bukti pembayaran Bu Lisna ke agen. Itu fotonya banyak amat. Nah ini Bu Lisna semua? ada fotonya Mardiana. Iya. Oh, jadi Mardiana tuh tahu kalau ibunya tuh TKW. Takut ini surat penting, mending kita simpen, kita kasih ke Bu Lisna. Iya. Iya. Jangan! Kasih ke saya sini. Tadi juga mau dikasih ke Neng. Sumpah Neng. Bingung soalnya mau dikemanain gitu. Ngomong-ngomong, ini mau taruh di mana ya? Iya Neng.
Terserah mau ditaruh di mana. Saya juga nggak butuh dengan barang-barang ini. Lagian nggak ada gunanya juga. Ini yang paling saya butuhin. Ini yang paling penting, tau nggak? Tapi awas ya. Kalau sampai kalian kasih tahu ke ibu, awas. Kamu anak Bulis dah? Wajah kamu mirip soalnya. Bener. Ibu kamu sedang di penjara dan sedang sakit parah. Tapi kamu baik-baik saja. Jangan sedih. Ulah ibu malu-maluin, makanya sekarang dia masuk penjara. Tapi biar bagaimanapun kamu harus prihatin. Ya aku sangat prihatin lah sama ibu. Sekarang aku lagi butuh uang. Aku mau cari kerja pun, mau cari kerja kemana? Miss pasti banyak dolarnya kan? Saya biasa kerja di luar negeri kok, Miss. Kamu Mardiana kan? Bukannya kamu kerja di Kalimantan? Kamu bilang di luar negeri. Maksud saya, Miss, saya tuh emang kerja di Kalimantan. Saya punya majikan bule di sana, jadi makanya saya terbiasa. Aduh, hampir saja aku keceplosan bilang kerja di Malaysia. Tapi saya nggak perlu pembantu. Saya tinggal di kos-kosan kecil soalnya. Sorry ya, maaf. Mil, kamu tunggu dulu ya sebentar. Duduk aja nggak apa-apa. Iya bang. Ya. Mak, assalamualaikum mak. Mak? Mak teh mau kemana? Mak teh mau nengokin Lisna, mau ke rumahna. Karunya, kasihan. Tadi TV ada berita, katanya Lisna teh mau dibawa ke Malaysia, mau diadilin di sana. Tapi emak teh sampai sekarang tidak percaya, tidak yakin kalau dia teh berbuat jahat. Biar dia teh orang baru di kampung ini. Emak teh sering sekali ketemu dia ngaji tadi masjid. Tapi buktinya semuanya udah ada mak. Paspor dan foto identitasnya itu semuanya atas nama Bu Lisna. Mil, maaf. Kalau ngomong sama emak harus sedikit kenceng. Soalnya maklum pendengarannya kurang. Emak denger atuh. Ih, kumaha si Ilham teh. Sebenarnya Ilham juga ngerasa di sini pasti ada yang janggal. Tapi lebih baik kita berdoa aja yang terbaik supaya Allah bisa menunjukkan mana yang batil dan mana yang tidak. Ya amin. Mak emangnya pengen pergi sama siapa coba sekarang? Ya sama Ilham atuh. Tadinya tehnya emak teh mau minjem motornya Tata si Aki buat anterin emak. Tapi Ilham teh mau pergi sama Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang teh assalamualaikum. Ini juga udah assalamualaikum mak. Tak gitu. Waalaikumsalam. Tumben pulang cepet. Udah laku gitu bungana. Alhamdulillah banget mak. Tadi ada yang ngeborong. Oh iya mak. Tadi teh Mardiana udah pulang. Aisyah sama Aini ketemu pas jualan bunga. Ya Allah, kasihan. Dia teh pulang, ibunya teh malah di penjara, dihukum mati. Emak teh kasihan. Kalau gitu, emak teh ajak dia saja nengokin ibunya. Ya udah, emak biar Ilham aja yang nganterin ya. Mil, kayaknya nggak jadi lagi deh ketemu sama papa kamu sekarang. Soalnya aku pengen anterin emak, nggak apa-apa kan? Ya. Iya bang, nggak apa-apa. Tidak usah. Biar emak teh naik angkot. Oh ya udah kalau gitu Mila anterin aja ya. Sekalian aku juga pengen ketemu Bu Lisna. Bener nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Nah tuh, Carmila mau anterin emak ketemu sama Bu Lisna naik mobil. Mau kan? Bang, Aini sama Aisyah ikut ya? Mobilnya nggak muat. Lagian kita ini mau ke penjara bukan mau ke Dufan. Udah di rumah aja jagain. Yuk. Kemana? Kan katanya pengen ketemu sama Bu Lisna. Yuk, jalan yuk. Ya udah, jalan ya. Assalamualaikum. Hati-hati mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mak. Thank you ya, thank you. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Tambah gelis, Terima kasih Bu. Bule teh doyan tarasi gitu.
Maksudnya terima kasih, thank you. Wah, Sok maneh teh. Muhun, Mak, muhun. Kamu mau pulang ya? Iya, ada email tugas. Jadi kamu nggak pergi dengan Carmila? Enggak kok, diundur. Soalnya aku pengen nganterin emak ke kantor polisi. Oh ya, kasihan Bu Lisna. Dia baik. Semoga jangan sampai kena hukuman mati. Amin. Tapi anaknya tampaknya beda sekali. Nggak merasa sedih. Aneh. Gak ninggalin apa-apa. Oke, Mardiana. Mak teh yakin kalau ibu kamu teh tidak bersalah. Ibu kamu teh orang yang baik. Semoga saja yang ngebunuh teh bukan dia. Sok atuh ikut emak ke kantor polisi. Ke kantor polisi, Mak? Iya, kantor polisi. Kesian ibu kamu. Dia sekarang lagi sakit berat, terus dia pengen sekali ketemu sama anaknya. Apalagi sekarang dia lagi tertimpa masalah besar. Kamu mau kan ketemu sama ibu kamu? Aduh, gimana kalau polisi curiga lihat mukaku? Ayo atuh ikut emak. Ayo atuh. Ya, Mak. Ayo. Permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matua, masa masih kotor begini? Lu bisa masih nyuci? Sekarang lu cuci lagi, sampai bersih. Matua ini yang sudah ngebunuh suami di Malaysia. Terus udah setua ini suka ngerusak rumah tangga orang. Paci aja yang buta. Jangan males-males lo. Cuci itu. Cuci cepet. Cuci bajunya. Cuci. Mau kemana lo? Bu, saya mau ngambil obat dulu. Gak usah pura-pura. Cepat kerjain kerjaan lo. Apa-apaan ini? Kenapa aku suruh sini? Bubar! Ada tamu mau jenguk ibu. Ya Allah, semoga saja itu Mardiana. Mari Bu. Mar, kamu kok gelisah banget sih? Kan kamu mau ketemu ibu kamu, harusnya kamu senang dong. Ma Awa? Kamila, Ma. Ma, demi Allah, Ma, saya tidak membunuh. Saya juga belum pernah kerja jadi TKW. Saya mana ngerti sih Ma kerja di sana. Mak teh juga yakin kalau Manetet tidak yang membunuh. Mak teh juga tahu kalau Manetet tidak pernah gitu jadi TKW. Ya. Iya, Mak. Tadi juga Bu Lisna barusan ngomong gitu. Terima kasih ya, Ma. Bu Lisna udah minum obat? Sudah, barusan. Mar, itu ada ibu kamu. Kok kamu masih diem aja? Mardiana? Mardiana? Ini Mardiana anak ibu kan? Iya, Bu. Mardiana, ibu kangen sekali sama kamu, Mardiana. Ibu kangen sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu itu nggak ngabarin ibu, Nak? Ibu tuh kangen. Enggak, aku nggak apa-apa kok, Bu. Polisnya sedang dikhawatirkan saja. Dia masih memikirkan anaknya. Luar biasa. Kasih ibu emang tiada batasnya.
Mardiana, ibu ini hanya ingin ketemu kamu dan peluk kamu. Sebelum ibu mati besok dibawa ke Malaysia. Maafin ibu ya. Ibu gak bisa temenin kamu lagi. Kamu harus percaya kalau ibu ini tidak membunuh. Demi Allah, ibu gak membunuh Mardiana. Kamu percayakan sama ibu. Mar, kamu kok diem aja sih? Gak ada yang pengen kamu sampaikan ke ibu kamu? Ada sih Bang, tapi saya cuma pengen berdua aja sama ibu saya. Ibu, tolong anak sama ibu privasi. Maaf Bu. Yuk, Mak. Kita berdua mau kangen-kangenan yuk. Terima kasih anak, kamu sudah nengokin ibu. Ibu kangen sekali sama kamu, ibu kangen sekali sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mardiana. Kamu kenapa, nak? Diam ya Bu. Ibu diam. Mau ibu pembunuh atau bukan? Bukan urusan saya Bu. Kalau mati ya mati aja Bu. Lebih cepat, lebih baik. Masya Allah Mardiana, kamu marah ya sama ibu? Demi Allah Mardiana, ibu gak membunuh. Ibu gak membunuh, nah demi Allah, ibu gak pernah membunuh. Kamu harus percaya sama ibu. Bu, ibu kan mau mati nih. Mana surat tanah ibu? Mana Bu surat tanah ibu yang di kampung mana? Ya Allah, Nak. Surat tanah itu kan sudah ibu gadein. Uangnya untuk bayar ejen kamu kerja di Kalimantan, jadi ibu nggak ada surat itu. Hah? Terus saya dapat apa Bu? Saya dapat warisan apa? Kemana harta ibu? Bu, kemana harta ibu? Mardiana, ibu ini kan orang miskin. Ibu hanya bisa doain kamu. Uang tabungan itu kan sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari. Ibu kan sakit, harus beli obat. Mending ibu cepat mati deh. Astagfirullahaladzim. Kamu kok tega sih sama ibu Mardiana? Kamu kok tega? Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa? Ya udah, kalau gitu ini buat saya Bu. Cincin ibu buat saya. Jangan sih. Jangan Mardiana, jangan Mardiana. Ini satu-satunya peninggalan ayah kamu, nanya ibu yang nemenin ibu sampai ibu nanti. Jangan. Lumayan. Daripada saya nggak dapat apa-apa. Bu, ibu ingat ya Bu? Mending ibu akuin aja ke semua orang dan media kalau ibu itu sudah membunuh. Astagfirullahaladzim, Mardiana. Itu kan obat ibu Mardiana. Hanya itu satu-satunya ibu bisa bertahan hidup. Ibu dengar ya, proses sidang ibu itu kan masih lama. Bisa jadi ibu tuh nggak mati-mati Bu. Tapi kalau tanpa obat itu, ibu lebih cepat mati Bu. Ketika aku terlelap dalam maksiat, bukan engkau yang meninggalkanku, tapi aku yang... Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Enggak Mas, tadi ibu saya nggak sengaja jatuhin obatnya. Padahal obat itu sangat berharga banget buat ibu saya Mas. Kasihan Lisna. Ya udah kalau gitu aku beli lagi aja ya obatnya. Nanti resepnya aku minta dokter. Enggak Mbak, nggak usah Mbak. Biar saya aja yang beliin Mbak. Kamu ada uang untuk beli obat? Iya saya punya kok Mbak. Saya punya uang kok. Cek, badai ke mana? Mau istirahat, Mak. Terima kasih banyak ya, Mila. Ilham.
Terima kasih banyak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang Ilham, ada panggilan darurat. Bang Ilham disuruh gali kubur. Oh mungkin Pak Ustadz yang SMS. Yaudah, kita pulang sekarang aja. Ya, ayo Mak. Ayo Bang. Mardiana ayo ikut. Beres juga kan? Sama Jambul Entim. Lemari palingnya tinggal sama kursi, terus juga paling kasur-kasur di kamar. Itu mah biarin dia aja yang beresin. Orangnya galak pisan, euy. Udah makan belum sih? Udah. Udah minum kan lu? Udah. Lu minum air comberan ya? Ini kok comberan? Barangan wae mana kalau ngomong. Saya teh kalau sikat gigi 13 kali sehari. Kagak habis hidung mana ta yang kedekatan sama mulut. Aing cocok. Tapi beneran bau got. Dari kamarnya Mardiana kan? Bisa jadi. Ayo cek. Astagfirullahaladzim. Air apaan itu, Dot? Nggak tahu. Hujan? Di luar nggak hujan. Oh. Bau mulut lu. Bau mulut mana? Aduh. Pelan-pelan. Terus dorong. Wah! Wah. Itu apaan? Kain apaan, Dot? Buka. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Wah! Ini hujan! Kain kapan? Aduh, ampun banget. Jangan tungguin. Mil, lebih baik kamu pulang aja. Ini kan udah malam lagi di kuburan. Kamu nggak takut? Enggak, kenapa aku harus takut? Kan Bang Ilham nggak takut. Ya tapi kan kamu pasti dicariin sama mama kamu. Nggak apa-apa kok Bang. Ngomong-ngomong, Bang Jambul sama Bang Odot mana? Biasanya mereka selalu standby tuh kalau ada panggilan darurat kayak gini. Aduh, aku nggak tahu deh. Si Odot sama si Jambul itu kemana? Mil, aku bener. Aku nggak tahu nomor siapa yang SMS ke handphone kamu. Malah aku malam-malam gini disuruh gali kubur lagi. Di sini nih Pak Ustadz. Hah? Mana airnya? Tadi ada air di sini Pak Ustadz, netes. Dan baunya nggak enak banget. Terus mana kain kafannya? Dot, kain kafannya lu lipat. Ente. Ini, lemari lu rapiin. Sumpah ente. Kan kita jalannya berdua. Tadi kain kafan ada di sini Pak Ustadz. Dan lemarinya ini berantakan. Makanya istighfar, zikir. Jangan halusinasi aja atuh. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Beneran masa kita bohong sama Pak Ustadz? Iup, dicium. Wangi. Ada bau wangi Pak Ustadz, nyium nggak? Iya wangi. Jangan-jangan dari kamarnya Bu Lisna. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Bau. Tungguin. Subhanallah. Wangi dan bersih ya. Kalian yang membersihkan lantainya hingga mengkilat seperti ini. Sumpah, demi Allah Pak Ustadz, kita belum sempat masuk kamar ini. Ya Dot ya? Kita baru nyapu bagian depan doang. Allah yang maha gaib dan hanya Allah yang maha mengetahui. Astagfirullahaladzim. Takut, jangan takut. Duh, Jambul Pak Haji Odot. Kenapa tuh bengi-bengi teriak-teriak? Bikin kaget aku aja. Alhamdulillah, Bayu masih hidup. Emangnya kok pikir iki Mbak Yumu wis meninggal apa? Terus jadi setan ngono? Enak wae.
Terus eno apa? Iki lantai wis diresiki, wis dipelin, kok malah diinjek-injek lagi piye toh? Mbak yang berbersihin ini. Iya no, masa setan piye sih? Oh iya, Pak Ustadz, tadi ada yang pesen nisan sama saya. Emangnya meninggal siapa toh? Gak ada yang meninggal, Mbak. Terus, nah itu Zilham malam-malam ngapain gali kubur? Hah? Sama siapa? Ya mana saya tahu toh? Kok malah nanya saya piye sih? Yuk, ada proyek. Wih, saya cepet. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pada semua pergi toh. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang meninggal? Aduh, saya juga nggak tahu. Malah saya kira itu SMS dari Pak Ustadz. Malam-malam gini disuruh gali kubur. Masya Allah. Ada apa ini ya? Kan tidak ada yang meninggal. Siapa yang kirim SMS ke kamu, Ham? Iya, saya juga sama dapat pesanan batu nisan. Harus jadi malam ini. Tunggu. Pesanan batu nisan itu disuruhnya namanya siapa? Katanya sih nanti menyusul. Maaf ya Teh, kalau kamarnya seadanya aja. Iya, nggak apa-apa. Lagian kan buat sehari ini doang. Besok aku udah mulai kerja. Mudah-mudahannya kamu teh betah tinggal di sini. Mak teh yakin pisan kalau ibu kamu teh tidak bersalah. Ya udahlah, Mak. Lagian kan udah takdirnya juga. Sama nggak nomornya? Sudah saya telepon, tapi handphonenya mati terus. Oh gitu. Ya udah kalau gitu coba aku yang telepon ya. Siapa ya? Aneh. Handphone ini kan udah lama nggak aktif. Kok tiba-tiba bunyi ya? Halo? Halo? Ini nomor siapa ya? Iya, ini nomor saya Mardiana. Nomornya Mardiana. Mardiana? Ini bener Mbak Mardiana. Soalnya Mbak tadi pesen pakai nomor ini, pesen batu nisan sama gali kubur. Itu buat siapa? Enggak mungkin, Teh. Kunaon? Teteh pesen ini? Enggak, saya nggak tahu. Siapa tuh yang meninggal? Handphone ini kan udah lama nggak aktif. Dan pulsanya juga nggak ada. Kok bisa tiba-tiba aktif lagi ya? Terus siapa dong? Pesen malam-malam kayak gini. Nggak tahu. Ya sudah. Mungkin ini ada yang iseng menggunakan nomornya Mardiana. Tengah malam, Pak Ustadz. Jelas ini ada kesalahpahaman ya. Ya. Ya sudah, lebih baik kita pulang saja. Tidak usah diteruskan menggali kuburnya, Ham. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau nggak ada yang meninggal. Ternyata itu semua cuma iseng ya. Ayo pulang. Cangkul. Ya. Ibu? Teteh kenapa? Teteh mimpi ibu? Teteh, mungkin ibu teteh lagi gelisah, mau dibawa ke Malaysia. Teteh yang sabar ya. Kita doain ibu aja, supaya dilepas dari hukumannya ya. Kenapa sih ibu nggak dihukum mati aja di Indonesia? Semakin lama, semakin aku nggak tenang. Gimana kalau ada yang tahu kalau aku yang bunuh majikan aku itu? Dan aku yang palsukan paspor dan KTP pakai nama ibu? Enggak. Mama enggak setuju. Kamu ini apa-apaan sih, Mila?
Dikit-dikit kasihan sama orang. Kasihan. Hidup di zaman sekarang kalau serba kasihan. Yang ada kamu diinjek-injek. Tapi dia emang gak punya uang, Ma. Lagian cuma beberapa hari doang kok gantiin si Bibi. Mila, ibunya pembunuh berdarah dingin, Mila. Aduh, kamu tahu kan? 2 loh, majikannya dibunuh sama ibunya. Gak mungkin darahnya tidak mengalir ke anaknya. Pasti anaknya juga mengalir tuh, ingin membunuh juga. Kalau terjadi sesuatu sama mama gimana? Mama dibunuh di rumah ini, ayo. Astagfirullahaladzim, Mama tuh pikirannya jauh banget deh. Bisa aja terjadi begitu dong, Mila. Ayah naon ya teh ada apa? Pagi-pagi sudah ribut saja, malu jeng ayam. Pah, ini masalahnya adalah anak kamu lagi, Pah. Semenjak bergaul sama anak kampung, bergaul sama penggali kubur, permintaannya sekarang nih aneh. Dikasih tahu juga susah, gak pernah nurut sama mama. Mila minta supaya mama di sini menerima pembantu. Sementara pembantu itu ibunya pembunuh, Pak. Pembunuh berdarah dingin. Nanti kalau terjadi sesuatu sama mama bagaimana? Mama dibunuh di rumah, terus papa tinggal sendirian bagaimana? Apa papa enak hidup tanpa mama? Jangan sampai. Iya makanya. Iya, tapi kan anaknya itu belum tentu sifatnya sama dengan ibunya, Ma. Lagian Bu Lisna itu belum terbukti jadi pembunuhnya juga. Udah pasti kok, sidangnya udah ada, Pak. Tenang. Jadi kayaknya Papa teh kudu ngambil jalan tengah. Iya, harus biar adil. mama enak, Karmila juga enak. Kita kan memang lagi perlu beberapa hari nih karena pembantu kita pulang kampung ya. Jadi terima saja Mardiana kerja di sini. Loh, sekalian kita membantu memberi gaji dan tempat tinggal. Barang-barang Mardiana itu sekarang ada di kelurahan. Kalau diterima di sini kan dia bisa tinggal di sini, barang-barang yang dibawa ke sini, ada gajinya, manfaat kan? Oh, jadi papa tahu. Iya. Oh, begitu. Papa sama Karmila itu sama aja. Hidupnya serba kasihan. Pokoknya mama gak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu di rumah ini. Kalau terjadi sesuatu juga sama mama gak mau tanggung jawab. Mama akan angkat tangan. Mama? Makasih ya, Pak. Sama-sama, Karmila. Alhamdulillah, Mar. Kamu boleh kerja di sini sementara untuk gantiin Bibi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah, Makasih ya. Teh. Makasih banget ya. Makasih banget ya. Iya, nggak apa-apa. Masuk yuk. Iya. Ayo Teh. Ini kok nggak nutup-nutup ya dari tadi perasaan? Ini tanahnya cuma segini doang nih. Tanah segini mah nggak bakalan cukup buat nguruk lubang ini. Bisa kurang. Yaudah coba uruk lagi. Bul, uruk deh. Itu tanahnya masih banyak. Ilham, Odot, Jambul. Kalian sudah tahu. Bu Lisna mulai disidang di Malaysia. Ya Allah. Malaysia? Aneh, anaknya si Mardiana juga entah kelihatan sedih-sedih. Malah sibuk nanyain harta. Masa? Tak percaya tanya si Jambul, ya tah? Iya sih. Mardiana datang ke rumah cuma nanya sertifikat tanah sama duit Bu Lisna. Pasti kalian kan yang udah ngambil surat tanah ibu saya. Ayo ngaku. Demi Allah, kita nggak ngambil apa-apa nih. Terus mana? Mana nggak ada satupun. Uang ibu saya mana? Mana? Ayo. Uang ibu saya mana? Sumpah, Neng. Kita teh berdua cuma nemuin surat yang Neng ambil. Duit tak aya, perhiasan tak aya, surat tanah juga tak aya. Dasar ibu miskin. Aneh kan? Segitunya sih. Tapi kuburan ini belum bisa ditutup. Kita aja nggak tahu, Hillary. Cuman dari tadi kita coba uruk, tapi kuburan ini tidak mau menutup. Sepertinya kuburan ini menunggu pemiliknya. Asok sembarangan lu. Gue di dalam. Bukan lu juga, Bul. Mardiana, kamu tahu nggak beritanya ibu kamu besok akan disidang loh di Malaysia? Udah tahu belum? Kasian banget deh. Ibu kamu kan ditanya tuh. Tapi sampai detik terakhir ibu kamu tuh bilang bahwa dia tuh bukan pembunuhnya, nangis-nangis begitu deh. Tapi hakim tetap memutuskan bahwa ibu kamu tuh pembunuh. Kamu yakin ibu kamu tuh pembunuh? Iya Bu, yakin.
Emang ibu saya yang bunuh, Bu? Kok baru kali ini saya lihat seorang anak wajahnya biasa-biasa saja kalau ibunya akan dihukum mati. Aneh. Udahlah, saya mau pergi dulu ya. Jangan lupa rapikan semuanya ya. Iya, Bu, baik, Bu. Assalamualaikum. Salam. Dia pikir saya bodoh kali ya. Sebelum saya kerja di rumah ini, saya kan udah duplikat kunci rumahnya. Dikarenakan Saudari Lisna Sumiati binti Nanang bersama barang-barang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim jaksa yang mengarah kepada pembunuhan disengaja dan kesadaran penuh, maka terdakwa dituntut hukuman mati. Tutup mata jiwaku berselimutkan dosa. Bertahun-tahun diriku terlena akan nikmatnya dunia. Kamu mau kabur dari aku? Hah? Gak, Mas. Saya cuma lupa nomor handphone Mas aja. Bohong! Setelah kamu jadi istri simpanan Pak Kaya Raya itu, kamu mau buang aku? Mau tendang aku? Atau kamu takut aku peras? Dan aku bongkar semua rahasia kamu? Mas, tolong Mas. Mas jangan bilang ke siapapun. Kalau Mas bilang, Mas juga yang bakalan kena. Karena Mas adalah penyalur TKI ilegal. Sini tas kamu. Kamu pasti dapat bagian banyak dari Paci itu. Hei, ingat ya. Kamu nggak bisa kabur dari aku. Kamu nggak bisa lari. Aku tuh tahu semua rahasia kamu. Kamu tega mengorbankan ibu kamu demi kelangsungan hidup kamu. Semua paspor, KTP, semua namanya itu nama ibu kamu. Dan saat diperiksa di imigrasi, kamu berdandan seperti wanita tua menyamai ibu kamu. Jadi kamu mau peras aku? Kenapa kamu baru muncul sekarang, ha? Selalu ada jalan untuk menemukan anak durhaka kayak kamu. Sini. Enggak, Mas. Sini. Enggak. Bagianku. Mas. Aku hanya minta bagian aku. Mas. Mas! Tunggu, Mas! Ya Allah, Engkau yang menciptakan hamba. Kalau memang kematian hamba ini yang terbaik, hamba ikhlas ya Allah. Ini dapat aku. Balikin, Mas. Ini balikin ke saya, Mas. Lepas. Ini, Mas. Ini, Mas. Lepas. Ini dompetnya, Mas. Berkumpullah hamba dengan suami hamba. Ampunilah hamba, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neng Mila, katanya mau nyari Ilham. Tapi Aki dibawa muter-muter begini. Ya Ki, maaf. Tadi soalnya Mila itu mau ngindarin teman Mila yang ikutin Mila terus.
Tapi sekarang udah aman-aman aja kok, Ki. Kenapa tuh bukan bilang dari tadi? Jadi nggak muter-muter begini. Ki. Stop dulu. Ki, lihat deh. Itu ngapain perempuan tiduran di situ? Ya Allah, saha eta nu tiduran di rumputnya. Iya, turun yuk, Ki. Siapa tahu dia pingsan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kan Mardiana, Ki. Mardiana. Astagfirullahaladzim. Itu perhiasan Mama ngapain di situ coba? Coba deh, Ki. Cek tuh, Ki. Kenapa, Ki? Dia sudah meninggal. Oh. Tertutup mata jiwaku berselimutkan dosa. Air matanya juga keluar terus ini. Lah, warna hitam sih. Bau lagi. Tiba-tiba airnya jadi hitam ya. Nggak tahu ada apa sih dalam, kenapa? Ya Allah, nggak makan. Coba lihat Ke situ, Tan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa perempuan ini ya? Sampai kain kafannya aja nggak cukup. Aduh, ibu-ibu, ada yang punya persediaan kain kafan kagak? Saya ada, Bu. Saya selalu simpan satu buat persediaan kalau setiap saat saya meninggal. Kok bisa sih nyimpen-nyimpen kain kafan di rumah? Nanti yang ada rumahnya bau kematian, lagi pula nggak usah. Kasih maling ini kain kafan, biar aja nih anak durhaka. Mama, udah dong, jangan bikin Bu Sayana bingung. Yang penting sekarang itu mayatnya itu cepat dikafankan, Ma. Masya Allah. Ternyata lubang kuburan ini yang dipesan oleh Mardiana buat dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Nisan hitamnya juga dipesan oleh almarhumah sendiri, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sulit dipercaya, tapi memang ini terjadi. Apa yang salah dengan Mardiana? Kenapa harus mengerikan seperti ini? Saya juga belum tahu. Tapi terakhir dia ketahuan mencuri perhiasannya Ibu Nina. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Saya menyampaikan kabar bahwa yang membunuh majikannya Bu Lisna di Malaysia itu bukan Bu Lisna. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pembunuhnya siapa, Pak? Anaknya sendiri yang bernama Mardiana. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, yang sangat memprihatinkan. Mardiana itu tega-teganya mempergunakan paspor, KTP, foto atas nama ibunya. Tak jadi Ibu Lisnalah yang dikejar dan dimasukkan ke penjara begitu. Astagfirullahaladzim. Emang Mardiana itu menginginkan ibunya yang dipenjara dan dihukum mati agar hidupnya tenang dan bebas. Astagfirullahaladzim, gua gero tak budak teh. Jahat sekali anak itu. Tapi Bu Lisna udah bebas kan? Maaf, saya baru dapat kabar kalau Bu Lisna sudah meninggal dunia. La ilaha illallah. La ilaha. Aduh. Ini berat banget. Bau saya sampai sakit. Iya. Kenapa jadi berat kayak begini ya? Padahal mayatnya kan mungil. Turunin aja dulu ya. Udah, Bang, turunin aja dulu deh. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Berat pisan, euy. Ya udah kalau gitu gantian aja ya. Ya udah, gantian, Bang, di depan, Bang. Di depan, Pak. Ibu bantu dong. Bantu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu dia jenazah sudah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha Sini. Mari kita memakamkan jenazah ini, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah ini sudah disolatkan belum ya? Belum. Setahu saya sih belum. Karena keburu malam. Belum. Sholatkan ya ibu-ibu ya. Tadi ya belum kan ya, Bu? Belum. Ustadz, dari dulu kita nggak pernah lupa untuk menyolatkan jenazah. Tapi kali ini kenapa bisa lupa? Bukan kita yang lupa, tapi sengaja kita dibikin lupa. Ya sudah, kalau begitu kembali lagi ke masjid, kita sholatkan dulu, ya. Ini jenazahnya berat, Ustaz. Warga, pada kemana-mana, balik, Astagfirullahaladzim, tak ya namanya ibadah. Aurah, dari mana itu? Ini saya sendiri dengan mayat. Baiklah Bapak-bapak, kalau begitu saya bantu angkat mayat ini pakai mobil, ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, dirapikan lagi. Harus segera kita sholatkan. Bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. pelan-pelan, awas Ki, kena pinggang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Ini sudah mau maghrib. Harus segera kita sholatkan dan kita kuburkan. Ayo dibantu. Ayo dibantu Pak Ustadz aja deh yang pegang deh. Ayo dibantu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak yang berbuat durhaka berarti dia tidak masuk surga. Dikarenakan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Abu Darda, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga anak yang durhaka, seorang peminum minuman keras, dan seseorang yang mendustakan. Nauzubillah.